buat ngelanjutin S2, kenapa nggak S1 aja? Apakah harus lanjut untuk studi ataukah mencari pekerjaan lain? Dua ini hal yang terpisah. Ada drama masing-masing sih. Jadi halo semuanya, so di video kali ini aku bersama dengan kakakku yang jadi guest star hari ini. halo. Nah, jadi hari ini kakakku bakal ceritain mengenai master degree-nya karena lagi mau continue buat S2, terus juga beasiswa apa yang didapetin. Nah, semoga video ini juga nanti membantu buat kalian yang lagi nonton, terus penasaran, terus dapat info dan insight-insight baru. So ya, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, sebelumnya kakakku bakal perkenalan singkat dulu nih mengenai background-nya, supaya kalian tuh kira-kira kebayang nih, oh dari sini ternyata bisa loh buat dapetin ini, atau banyak nih pengalaman-pengalaman atau insight-insight baru. Nah, langsung aja kita introduction dulu nih. Oke, halo semuanya. Namaku Aldo Billy Setiawan, bisa dipanggil Aldo atau Billy. S1ku International Relations atau Hubungan Internasional, dan sekarang statusnya bekerja di salah satu kamar dagang Eropa sebagai Business Development and Policy Analyst, dan akan melanjutkan S2 di jurusan European Affairs di Lund University. Buat kalian yang masih bingung nih, tadi kan udah dijelasin belum nih S1-nya dari mana? Nah, S1-nya itu kan dari Hubungan Internasional, dan kakakku ini tuh kuliahnya di Presiden University. Kalau kalian tahu Presiden University itu salah satu universitas yang mahal, tapi ya fasilitasnya seperti itu, kalian bisa lihat di Google. Oke, nah pertama-tama kita bakal bahas dulu nih, kenapa sih pilih buat ngelanjutin S2, kenapa nggak S1 aja? Padahal kan dapet gelar S.Sos nih, kayak udah cukup, namanya udah lebih panjang. Kenapa sih buat mau pilih buat continue S2-nya? Jadi to be honest sih, kalau misalkan S1 memang di hubungan internasional sendiri, bisa aku bilang international relations di Indonesia itu upper class. Jadi maksudku di sini upper class, hubungan internasional sendiri ilmunya itu kurang kepake untuk kalian yang mau maksudku dari fresh graduate itu mau start untuk working atau masih di middle class. But kalau kalian udah di atas, itu baru international relations-nya terpakai. Di pengalamanku sekarang bekerja di salah satu Chamber of Commerce atau kamar dagang, menurutku sendiri itu kurang, karena to be honest masih ada sedikit diskriminasinya gitu loh. Dan personally, balik lagi kayak tadi, kurang. Jadi aku memutuskan untuk lanjut S2. Di samping itu juga ini momennya lagi tepat menurutku, yang lagi pandemi, terus kita kebanyakan itu bekerja secara online. Jadi banyak banget waktu luang nih untuk kalian untuk berpikir lagi, memutuskan apakah harus lanjut untuk studi ataukah mencari pekerjaan lain, atau harus improve di pekerjaan kalian sendiri gitu sih. Pasti kalian masih bingung nih, tadi udah dibahas di kamar dagang. Jadi untuk kita sebagai orang Indonesia itu masih uncommon menurutku kamar dagang sendiri. Di Indonesia sendiri kita punya Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Tetapi aku sendiri itu kerjanya di Kamar Dagang Itali di Indonesia. Jadi gambaran besarnya itu kita yang memfasilitasi atau mensupport untuk investor Itali yang mau invest di Indonesia, atau sebaliknya Indonesia yang mau memulai invest di Italia, seperti itu. Jadi kita provide market studies-nya, terus provide B2B meeting, business to business. Jadi perusahaan ini nanti diketemukan dengan perusahaan ini lintas negara. Tadi ngebahas tentang Italia, terus udah belajar Eropa juga nih, ke negara tetangganya jauh-jauh. Terus jurusannya juga European Affairs. Sebenarnya tuh jurusannya belajar tentang apa sih, Kak? Gitu, pasti banyak banget nih yang pada nanya-nanya, European Affairs itu ngapain nih? Kalau di S2-nya sendiri, di European Affairs itu emang udah sangat spesifik. Jadi it's all about EU, mungkin boleh ku bilang European Union atau Uni Eropa. Di situ kita belajar European governance atau pemerintahannya EU, terus institutions dari EU sendiri. Jadi ada kita pelajarin misalnya tentang European Commission, European Parliament, dan selain sebagainya. Udah gitu juga ada European law, jadi ada trade law-nya, ada tax law, dan lain-lain sebagainya. Terus juga di Lund University sendiri itu bisa aku bilang jurusannya a bit eksklusif karena nanti di-provide internship seperti S1-ku. Karena ada beberapa university itu yang internship itu optional.
Jadi kalian boleh ambil boleh enggak, tetapi ada jurusan atau kuliah yang S1-nya itu memang diwajibkan sebagai subjek kalian. Nah, di sini internship-nya itu diwajibkan sebagai salah satu matkulnya. Nah, tadi juga ada dibahas nih, kan ngambilnya di Lund University. Kalau kalian tahu, Lund University itu kan located-nya di Swedia. Kalau buat aku di anak teknik lingkungan, Swedia tuh udah pasti dong, kita kan ngomongin tentang sampah-sampah. Nah, sekarang pilihannya kan European Affairs. Kenapa nggak ngambil ke negara lain nih? Misalnya kayak ke Jerman kah atau ke Amerika? Kenapa harus Swedia sih? Memang ya, banyak negara untuk international relations itu bisa dibilang kiblatnya bukan Sweden. Jadi lebih ada ke Oslo, ada ke Netherlands dan lain sebagainya. Di sini kenapa aku pilih Swedia? Jadi memang pertama aku pertimbangkan itu, aku ada buat satu, maksudku mencatat di whiteboard. Nanti bakal aku insert fotonya. Yes, jadi ada aku list di whiteboard, itu list university-nya apa aja, terus list untuk negaranya apa aja, list untuk beasiswanya apa aja sih. Nah, to sum up, aku pertamanya itu mikir LPDP. Tapi LPDP di tahunku itu lagi tutup, yang reguler. Tahun berapa nih? Tahun 2019 itu tutup, yang reguler. Jadi nggak ada, maksudku yang terbuka itu cuman yang top class, seperti MIT, Oxford, Harvard, dan lain sebagainya. Even di Swedia sih ada satu, tapi itu lebih ke teknik. Di jurusan yang aku minatin atau yang aku mau nggak ada. LPDP jadi nggak. Terus Erasmus sudah kulihat. Ada beberapa negara sih di Eropa, dan jurusannya juga ada, kan minimal 3 jurusan atau 3 university. Di situ kulihat yang cocok itu hanya satu gitu. Jadi sisa 2-nya itu untuk melanjutkan negaranya itu nggak cocok. Jadi kulihat lagi ke Sweden, menurutku sih ini cocok banget. Mulai dari pelajarannya, terus ada internship-nya yang hopefully kalau sesuai cita-citaku sih mau melanjutkan di European institution seperti European Commission dan lain-lain. Nah, tadi kan juga udah dibahas nih, kenapa sih nggak pilih LPDP, terus kenapa nggak pilih Erasmus. Jadi apa nih beasiswa yang dipilih? Pasti penasaran dong. Nah, boleh dijelasin dong kok. Skema beasiswa yang kupilih itu Swedish Institute, dari pemerintah Swedianya langsung. Proses application-nya itu bisa dibilang cukup terstruktur karena kita apply semua itu paralel. Nggak dikebut kayak LPDP atau ke Netherlands itu mereka ada Nufikneso. Mostly kan harus dapat letter of acceptance dulu atau kalian diterima di universitasnya. Maksudnya paralel gini, kalian apply untuk university sambil nanti misalnya 2 bulan kemudian baru dibuka untuk beasiswanya. Jadi paralel semua gitu loh, nggak ada yang dikebut. Ini lebih belajar ke komitmen sih, sama kalian harus pay attention to details gitu. Jadi itu beasiswa yang diambil sama kokoku itu adalah Swedish Institute atau SI. Nah, terus di SI ini juga ada something yang menarik, karena jurusan yang dipilih itu nggak cuma 1 nih, tapi harus 4 yang diambil. Nah, jurusannya apa aja? Apakah semua ke Europe juga? Mungkin aku ngelurusin dikit. Jadi untuk universitasnya sendiri, jadi di situ ada portal namanya universityadmissions.si atau SE. Untuk SI-nya sendiri, memang mereka nggak mikirin untuk berapa jurusannya. Jadi kedua ini hal yang terpisah. Untuk jurusannya sendiri memang terbuka 4. Di situ aku maksimalin 4 karena kenapa? Bayarnya sih sama. Soalnya kalau kalian mau pilih 1 atau pilih 4, top priority-nya itu atau prioritas pertama European Affairs, terus European Studies, Europe in International Affairs, sama yang terakhir itu International Affairs. Di sini 1 dan 2 di Lund University, ketiga itu Linköping atau Linköping University, dan terakhir di Linnaeus University. Kenapa European-nya itu pertama? Aku sempat galau sih pertamanya, jadi ngobrol sama Dede gitu. Harus pilih European Affairs atau European Studies. Di sini bukannya merendahkan, cuman maksudku kalau misalkan aku pilih yang kedua European Studies itu seperti main aman sih. Karena kenapa? Di situ lebih luas. Mungkin boleh ku bilang kalau misalnya bisnis itu ke manajemen, bukan yang accounting, jadi langsung spesifik. In the end, abis ngobrol-ngobrol juga, aku pilih European Affairs yang sesuai banget nih dengan cita-cita. Dan kalau keterima, syukur. Kalau nggak keterima, yaudahlah. Semua tuh kalau misalnya kita daftar di Swedia, either itu beasiswanya atau university-nya, ini ngomongin tentang suatu komitmen. Karena aku sendiri pun yang nemenin kokoku pas lagi daftar itu bener-bener nggak langsung. Kalau misalnya kayak waktu aku daftar kampus Merdeka atau misalnya kita masuk SBMPTN, itu kan udah ada flow-nya langsung tek tek tek
langsung selesai. Nah kalau ini tuh udah diterima dulu di Univ, nunggu lagi berapa bulan, jadi emang bener-bener komitmen banget. Nah Kita aja nih sebagai para pejuang SBMPTN aja tuh udah anxiety banget nih. Nah, apalagi ini yang berbulan-bulan. Gimana sih caranya Koko menanggapi atau overcome gitu anxiety, overthinking ini udah pasti banget. Dan ditambah lagi dengan durasi waktu yang sangat tidak sebentar pastinya. Iya, bener banget. Itu nggak sebentar banget. Karena kalau misalkan SBMPTN mungkin kalian nunggu sebulan 2 bulan kali ya? Iya. Iya, sebulan 2 bulan. Nah, ini mulai dibuka Oktober. Aku langsung gercep deh. Jadi dari Oktober itu udah siapin, mungkin di pertengahan Oktober udah langsung aku submit. Udah submit, ada flow-nya segala macam dengan bayar. Di sini bayar, jangan salah, bayar itu karena kita mahasiswa di luar EU yang diwajibkan untuk bayar gitu, untuk pendaftarannya doang. Sampai terakhir banget itu penentuannya April, 28 April. Jadi kalian bisa bayangin tuh dari Oktober sampai April itu kayak kalian apply dulu untuk universitas nunggu 2 bulan. Terus nunggu portalnya buka untuk beasiswa, nunggu lagi 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Jadi diajarin komitmen dan emang benar tadi overthinking banget. Gimana cara aku overcome? Dari pertama itu ya mungkin ini klise ya, cuman doa terus sedekah itu ngaruh banget. Jadi pikiran-pikiran kalian itu yang overthinking ke education-nya atau ke competitors-nya dan lain itu jadi nggak kepikiran. Waktu aku awal-awal juga fokus. Jadi salah satu kunci untuk kalian fokus aja. Mimpi kalian apa, jurusan yang kalian mau itu benar-benar mimpi kalian work for it. Apply ke situ, requirements-nya apa, penuhin. Terus untuk motivation letter kalian merenung sendiri juga nggak apa-apa, atau mau nanya ke dosen kalian, ke teman-teman yang mungkin mempunyai pengetahuan lebih. Nah itu kalian boleh diskusi dengan mereka gitu. Jadi jangan kepikiran kompetitornya nanti susah nih, pemenang olimpiade dan lain sebagainya. Nah itu kalau udah kepikiran, udah pikir negatif dulu di situ, mungkin nanti ngaruh banget ke motivation letter kalian atau semangat kalian sendiri. Salah satu kuncinya itu adalah berdoa, terus bersedekah. Ini tuh di luar dari salah satu agama yang kalian, menurutku tuh kayak any kind of religion ya. Misalnya kalian mau Muslim, kayak mau Kristen, mau Katolik, terus kalian pasti punya cara masing-masing buat berdoa, terus cara masing-masing buat bersedekah. Dan juga kalau misalnya aku bisa bilang tuh support system itu penting banget. Either itu misalnya menurut kalian orang-orang yang terpenting adalah teman-teman kalian, ya go ahead. Karena nggak selalu setiap orang tuh family oriented kan. Jadinya kalian cari someone yang menurut kalian tuh bisa bisa dipercaya, bisa memotivasi. Either itu misalnya mentor kalian, temen deket. Kalau misalnya kalian gak deket sama temen atau siapa, ya kalian bisa cerita ke platform manapun gitu. Jadi emang kalian butuh banget seseorang sandaran buat kalian yang bisa kalian count on ya. Yes. Ya nggak sih? Nah, terus juga ini salah satu pengalaman juga. Kita pertama kalinya, aku dan Kokoku ini ke embassy Swedia. Nah, gimana nih kok? Rasanya dapet kesempatan ke embassy dan bahkan aku juga ikut ke ruangan meetingnya. Padahal aku cuma nemenin. Nah, boleh cerita ini? Pertama-tama sih syukur puji Tuhan banget karena dari semua ini bisa keterima universitas, keterima beasiswa sampai residence permitnya itu semuanya lancar. Jadi puji Tuhan banget. Bukan aku mikir orang yang beruntung, tapi orang yang terberkati. Untuk kalian juga, kalian punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, pace kita berbeda gitu. Jangan mikir sekali coba langsung berhasil semua. Dan pengalamanku di embassy untuk residence permit bisa terbilang itu sangat cepat. Yang normally untuk apply residence permit itu it takes 3 months atau 3 bulan. 3-5 bulan kalau nggak salah sesuai di website. Cuman mungkin ada kekuatan dari SI-nya juga ya, atau beasiswa dari pemerintahnya langsung. Jadi pengalamanku itu cuman makan waktu 1 minggu gitu untuk dapat residence permitnya. After that kita harus nunggu 4 minggu. Itu flow yang udah normal atau udah ada standarisasinya lah. 4 minggu itu karena after residence permit application itu mereka buat di Swedia, buat kartu residence permitnya itu dan disend ke Jakarta, Swedish Embassy Jakarta. After that kurang lebih 4 minggu sih, even kurang, pergi ke embassy bareng Dede nih untuk ngambil residence permit cardnya itu. Kita ke embassy, seru-seru sih ya, ketemu orang-orang sukses yang beragam banget backgroundnya, beragam banget kisah suksesnya gitu. Jadi sangat bersyukur sih
Dan akhirnya kita tahu juga gimana keadaan embassy sendiri gitu loh. Bener banget, jadi kayak tadi aku udah ceritain juga, aku pertama kalinya masuk ke ruang meetingnya, bahkan benar-benar ketemu sama penerima beasiswanya juga, dari SI juga yang benar-benar sangat insightful banget. Apa ya, menurutku tuh benar-benar ini suatu chance yang sangat-sangat rare banget. Gak mungkin aku ketemu mereka para petinggi-petinggi dengan baju yang biasa aja dan tanpa pengawal, terus gak, maksudnya se-humble itu mereka, dan banyak banget struggle-strugglenya. Dan puji Tuhan ya, kakakku ini tuh pertama kalinya daftar langsung keterima. Dan pas aku masuk ke ruang meetingnya itu juga banyak banget yang cerita sampai 3-4 kali udah ikut beasiswa ganti-ganti, dan bahkan dapat insight-nya juga yang lebih kerennya, ada yang udah keterima beasiswa A yang menurut kita tuh susah dan wah harusnya diterima nih, tapi dia memilih untuk tidak menerimanya, terus dia struggle lagi. Jadi banyak banget, dan bener banget kayak tadi aku juga bilang, kita tuh jalannya beda-beda. Karena aku bahkan nih, kita yang saudaraan aja itu jalannya juga sangat berbeda, apalagi teman-teman di luar sana yang masih ngerasain struggle. Karena percaya deh, semuanya tuh pasti bakal indah pada akhirnya, dan kitanya aja mungkin yang belum pas dan emang bukan jalan ya, jadi jangan dipaksa kayak gitu. Nah, kayak tadi juga dia diceritain nih, banyak banget pasti struggle-strugglenya, dan kakakku juga nih tuh kan lagi aktif-aktifnya nih di grup, lagi dengerin cerita teman-temannya, banyak banget nih struggle-strugglenya. Boleh diceritain gak kok salah satu struggle-struggle dari teman-temannya ini apa nih? Ada drama masing-masing sih. Jadi yang paling susah itu di Sweden itu mencari housing gitu. Jadi kita sesama penerima beasiswa SI itu ada dramanya masing-masing. Ada yang susah untuk residence permit, ada yang housing, dan lain sebagainya. Dan untuk residence permit sendiri, mungkin untuk penerima SI-nya itu nggak susah ya, karena kita udah ditanggung untuk tuition fee-nya. Dan itu udah jelas untuk rinciannya, karena berbeda setiap beasiswa yang diminta di Swedia itu harus terperinci gitu. Jadi kalau kalian ditanggung 200 US dollar misalnya, 200 US dollar itu untuk apa aja? Nah, itu harus terperinci gitu loh. Dan juga harus ada asuransinya. Yang susah sih itu, atau yang butuh effort lebih, itu bagi mereka yang membawa keluarga pertama. Nah, ini ada beberapa temanku itu yang bawa istrinya atau sudah berkeluarga. Jadinya mereka harus sediain untuk bank statement ya di sini. Bank statement gitu loh. Ada yang bank statementnya itu hanya berbahasa Indonesia, sedangkan harus semua berbahasa Inggris. Dokumen pernikahannya itu berbahasa Indonesia, harus lagi effort ke institusi terkaitnya untuk translate. Terus ada yang apply, even untuk applicants dari SI juga ada yang apply dari bulan Juli kalau nggak salah, atau di bulan Juni awal gitu. Dan sampai sekarang itu belum ada jawaban gitu loh. Jadi kita punya struggle-nya masing-masing sih. Pasti kalian juga penasaran. Tadi kakakku juga bilang kalau misalnya kita mau daftar ke university atau universitas manapun, kita butuh biaya pendaftaran. Karena kita bukan termasuk orang-orang yang tergabung dalam Uni Eropa, betul gak? Tapi kalau boleh cerita, berapa sih biaya yang dibutuhkan buat pendaftaran? Terus kemarin tuh struggle bayar pendaftarannya gimana nih? Karena kita kan orang Indo bayarnya pakai rupiah, terus harus convert ke SIK. Nah itu gimana sih ceritanya? Jadi pengalamanku sendiri ya, aku bukan orang yang udah megang kartu kredit, terus udah pernah transfer ke luar negeri. Jadi selama hidup ini di umur 23 berarti 23 atau 24 tahun ini, itu baru pertama kalinya bayar dengan atau ke mata uang asing gitu loh. Jadi waktu itu aku lupa bayar berapa deh. Tapi kalau nggak salah, iya 1,8 kalau nggak salah. Kalau dalam rupiah ya 1,8 juta. Untuk providernya sendiri itu BCA, kartuku BCA. Jadi aku pergi ke BCA, langsung ke forex atau foreign exchange. Itu nggak ngantri sih, karena jarang orang yang mau bayar langsung ke mata uang asing. Atau penukaran mata uang pun biasanya ada tellernya lagi, jadi beda. Langsung bayar. Yang penting di situ jelas untuk alamatnya, nama banknya, dan lain halnya gitu loh. Jadi nomor telepon dan lain-lain. Bayar dan semuanya cepet sih gitu. Ada yang mereka pakai dari kartu kredit, ada yang dari kartu debit, dari Genius gitu-gitu. Jadi beberapa kartu bisa. Kalian tinggal lihat mungkin kalau mau menyesuaikan rate-nya ya gitu. Tinggal lihat mana yang bagus gitu. Jadi tapi untuk pembayaranku sendiri sih nggak ada halangan, lebih ke pengalaman baru. Gitu aja konten aku sama kakakku hari ini. Semoga membantu buat kalian dapat insight-insight baru.
Terus kalau misalnya kalian yang mau kontak kakakku, kalian bisa langsung cek Instagramnya di sini. Nah, kalian kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut. So ya, segitu aja video aku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!